Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin minta tutorial potongan rambut cepak kotak alias pletop atau cepak petak istilahnya, atau army ya, potongan yang pinggirnya tuh berbentuk kotak, di atasnya rata kayak gitu ya. Di video kali ini saya Nirubara akan memberikan tutorial bagaimana cara saya membuat potongan pletop atau cepak kotak yang mudah buat teman-teman pemula. Tanpa basa-basi langsung kita gas ke tutorial teman-teman ya. Oke, pertama-tama di sini saya memakai ukuran nomor 1 dengan posisi tuas close atau tutup ke atas teman-teman ya. Seperti ini, langsung kita dorong saja ke atas dengan teknik straight lurus teman-teman ya. Oke, yang jadi catatan dalam membuat potongan pletop atau cepak kotak adalah konsistensi dalam clipper work atau cara memakai clipper. Jadi jangan sampai si potongan kita tuh ngebentuk bulat ya. Jadi harus bagian pinggirnya tuh harus rata atau lurus ya. Seperti ini. Jadi kenapa di sini saya memakai ukuran nomor 1 ya? Karena di sini tipikal rambutnya tuh memang jatuh teman-teman ya. Kalau misalnya dibuat pletop memang agak sulit ini ya. Cuman di sini karena memang tidak ada model lagi yang memang dibuat untuk pletop ini, bisa dibuat pletop ya, bisa dibuat pletop, cuman nggak bakalan terlalu kotak-kotak banget seperti untuk tipikal rambut jingkrak ya. Nah yang paling bagus untuk dibuat pletop sebenarnya rambutnya yang berdiri ya, yang jingkrak tuh dibuat pletop sangat bagus. Tapi kalau misalnya tipikal rambut ini bisa, cuman hasilnya nggak bakalan sebagus yang rambutnya jingkrak. Tapi pada intinya saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat potongan pletop itu adalah sama ya. Jadi di rambut yang seperti apapun sama aja. Jadi makanya teman-teman saksikan videonya sampai selesai, dan caranya kalau misalnya diterapkan ke rambut jingkrak nanti akan lebih bagus ya. Oke, untuk ukuran nomor 1 di sini kita keliling ya. Jadi kita belah saja ke atas ya. Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, setelah itu bagian pinggir kita akan buat potongan fade ya. Kita buat pola dulu seperti ini dengan membuat guideline atau pola keliling dengan pola yang tinggi ya, dengan menggunakan ukuran 0 close atau tertutup. Nah, di sini dari awal saya langsung memakai Wah Legend ya. Jadi biasanya saya memakai Keme 2600 dulu untuk membuat baseline atau pola awal atau dasaran ya. Tapi di sini saya langsung memakai Wah Legend ya, dengan ukuran nomor 1 langsung 12 ke atas. Setelah itu langsung ke menuju pola atau guideline teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, bagian tempurung kepala atau tulang kepala bagian belakang di sini terlihat menonjol ya. Nah, makanya di sini kita kasih pola yang tinggi teman-teman ya. Oke, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya membuat pola atau guideline yang mudah dengan tanpa menggunakan trimmer ya. Oke, setelah itu kita buka tuasnya ya. Langsung kita naikkan kurang lebih di 1 jari seperti ini teman-teman. Oke. Nah, di sini poinnya nanti ada di menit-menit akhir ya, bagaimana cara membuat rahasia membuat pletop dengan menggunakan sisir overcomb. Jadi teman-teman harus belajar bagaimana konsistensi pemegangan tangan, cara memegang sisir yang benar, dan itulah kenapa saya menyarankan pegang sisir itu harus sesuai standar, karena memang digunakan pada saat cukuran-cukuran yang membutuhkan tipe-tipe overcomb kayak gitu teman-teman ya. Oke. Nah, untuk cara potongan fade nggak jauh berbeda dari potongan-potongan yang lain ya. Fade tinggi seperti ini caranya sama, cuman yang membedakan adalah bagian baseline tadi ya. Kita harus lebih hati-hati jangan sampai ngebentuk bulat. Jadi pastikan sisakan bagian kotak kiri kanan dan belakangnya agak lurus, supaya nanti pada saat dibuat kotak rata bagian atas tuh bisa nyambung teman-teman ya. Oke, ini video singkat 11 menit saja buat teman-teman pemula ya, yang kemarin udah lama banget yang meminta tutorial pletop nih, ketemu model yang memang bisa dibuat pletop ini ya. Oke, seperti ini ya, kita masih di tahapan fading ya, masih belum beres bagian belakang. Sekarang kita ke bagian pinggir ya. Untuk potongan pletop ini cocoknya di tipe kepala seperti apa ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk di tipe kepala ini cocok di tipe kepala yang kotak, yang bulat ini cocok ya. Dan yang paling utama kita harus analisa rambut. Kalau misalnya ada rambut yang lepek, lurus jatuh ya, atau misalnya lemes, itu kadang-kadang sulit juga dibuat pletop. Kecuali kalau misalnya mau buatnya pletopnya nol banget ya, nol banget atasnya itu sampai kelihatan kilap-kilap kulit kepala di tengahnya ya. Tapi kalau ini pletopnya standar saja, dan saya sudah menyesuaikan dengan teman-teman pemula ya pemahamannya, jadi supaya lebih mudah
Dan nanti pada saat ada customer yang meminta potongan flat top, teman-teman udah ada gambaran kayak gitu intinya ya. Terus terang saya pribadi juga belajar potongan ini lumayan membutuhkan waktu juga teman-teman ya. Jadi gak segampang potongan yang lain karena ini adalah potongan yang membutuhkan penanganan khusus ya. Jadi kita harus analisa dulu dari awal, apakah kepalanya cocok, apakah rambutnya cocok juga, apakah bisa. Soalnya kalau misalnya gagal, konsekuensinya adalah jadi buzz cut atau cepak bulat ya. Cepak bulat ya. Oke, bagian atas beres ya, bagian pinggir atas. Sekarang kita membersihkan bagian bawah dengan trimmer seperti ini ya. Jadi kita langsung bersihkan bawahnya menggunakan trimmer. Oke, buat teman-teman yang sekarang lagi mencari rekomendasi alat potong rambut, yang direkomendasikan saya udah cantumkan linknya di deskripsi, jadi teman-teman bisa untuk membeli langsung ya. Jadi nanti akan beban kurir akan nganter sampai ke rumah ya. Oke, seperti ini kita bersihkan ya. Jadi bagian bawahnya kita kasih aksen fading supaya lebih segar dan lebih mantap pokoknya teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya. Teman-teman bisa ikuti cara yang sudah saya praktekkan ya. Jadi untuk bagian bawah nggak terlalu jauh berbeda dengan potongan-potongan fading biasa. Yang membedakan adalah poin atasnya ya. Oke, seperti ini ya. Jadi caranya sama. Yang paling penting garisnya bisa hilang, jadi tidak ada bagian-bagian yang memang menumpuk atau bagian-bagian hitam. Oke, beres. Nah di sini poin penting mulai di sini ya. Jadi kita konsistensi tangan pada saat overcomb di sini ya. Jadi pastikan jadi berpatokan dari potongan bawah yang nomor 1 ya. Kita luruskan ke atas dan kita menghabiskan atau misalnya meratakan rambut untuk membuat bagian kotak di bagian pinggir seperti ini ya. Oke, untuk overcomb hampir sama dengan potongan yang lain ya. Nanti beberapa poin selanjutnya adalah membuat area petak atau area kotak di bagian atas teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya ya. Udah mulai kelihatan ngebentuk ya pinggirnya ya, cuman masih ada bagian hitam numpuk karena ini pengaruh dari kontur kepala ya. Oke, seperti ini cara overcombnya ya. Luruskan dengan mengambil patokan dari yang paling bawah. Nah untuk bagian belakang kita sama juga ya, agak sedikit menanjak juga ke atas ya. Yang paling penting bagiannya kotaknya tidak terganggu bagian atas ya. Nanti kita akan hajar juga bagian atasnya menggunakan sisir seperti ini ya. Untuk bagian sebelah kanan sama mirip ya. Nah seperti ini. Nah teman-teman di sini bisa untuk melihat persentase ya, maksudnya teh udah hampir ngebentuk ya, tinggal kita hajar bagian atasnya. Nah di sini kita atasnya dibiarkan supaya kita enak untuk membuat potongan flat topnya ya. Oke, bentuknya dari kiri dari sebelah belakang udah lumayan ya. Di sini tinggal kita mengkotak atau membuat petak di bagian atasnya teman-teman ya. Oke, yang dibutuhkan di sini kalau misalnya mau pakai hair dryer dinaikkan dulu rambutnya boleh, tapi kalau saya sih karena durasi ya, di sini saya biasanya pakai air ya. Pakai air kita naikkan sedikit ke atas ya. Di sini untuk bagian bawah udah aman teman-teman ya. Bagian atasnya udah aman. Nah di sini tinggal kita kasih sedikit air supaya rambut-rambut yang jatuh-jatuh atau turun-turunnya bisa keangkat, sehingga kita langsung bisa menghajar dengan menggunakan clipper overcomb ya. Oke, ini seperti ini. Bagian pinggirnya udah ngebentuk kotak, tinggal kita bentuk bagian atasnya saja. Oke, kayak gini caranya ya. Jadi harus naik dulu rambutnya teman-teman. Nah di sini sebenarnya tipikal rambut yang memang agak sulit kalau dibuat flat top, tapi saya permintaan dari teman-teman ini ya. Kebetulan si ini customer ini memang suka dipotong seperti ini. Nah seperti caranya seperti ini ya. Jadi tekan, luruskan ya, ambil dari belakang, langsung hajar clipper overcomb dari sebelah belakang ya seperti ini. Setelah itu kita lanjutkan ya teman-teman. Nah kita basahin lagi. Ya untuk patokan dari bagian belakang udah kelihatan, tinggal kita lanjutkan lagi ke bagian depan ya, nyusul tuh bagian belakangnya udah mulai rata, tinggal kita susul ke bagian yang depan teman-teman ya. Oke seperti ini. Nah patokannya ambil, serut, terus tarik lagi, serut lagi seperti ini, posisinya tetap rata ya. Oke seperti ini ya. Nah kalau misalnya mau nol banget
mau kelihatan sampai puncak kepala bisa ya. Cuman di sini saya memilih potongan yang memang standar ngebentuk kotak, cuman tidak terlalu tipis banget bagian atasnya karena memang di sini dipromosikan khusus untuk teman-teman pemula supaya gampang dipraktekkan ya. Kalau misalnya mainnya tipis banget itu berisiko buat teman-teman pemula, kecuali kalau misalnya udah mahir ya. Nah, di sini untuk pembelajaran awal kita belajar teknik pletop yang basic, yang standar, yang bisa dipraktekkan sama teman-teman pemula semua kayak gitu. Nah, di sini ngebentuknya kotak udah mulai ngebentuk ya. Nah, di sini hasil dari sisir. Bang, kalau misalnya pakai clipper bisa nggak? Bisa kan, cuman jadinya akan tidak terlalu kotak ya, karena di sini sisir berfungsi untuk membuat rata ya, membuat kotaknya seperti ini sangat-sangat dibutuhkan sekali teman-teman. Oke. Nah, di sini tinggal lanjut ke bagian sebelah kanan dengan mempraktekkan cara yang sama. Oke, teman-teman, seperti ini hasilnya ya. Jadi ngebentuk kotak di bagian atas dengan bagian pinggir, kiri kanan juga ngebentuk di bagian atasnya. Ya, ngebentuk agak kotak seperti ini karena memang ada puncak kepala yang menonjol ke atas sehingga ngebentuk kotaknya masih agak sedikit menonjol, tapi nggak masalah. Cukup untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.